Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat, hidup bahagia. Apa kabar para sahabat? Saya turut mendoakan semoga kalian sehat selalu. Baiklah, di video kita kali ini kita akan mengulas tentang terapis lintah. Nah, di sini teman-teman sudah saya sediakan ya beberapa ekor lintah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ini lintah yang masih hidup ya pastinya. Nah, jadi lintah ini akan kita gunakan sebagai praktek atau contoh tentang pengobatan terapis lintah itu sendiri. Nah, sebelum kita ke praktek, mungkin sedikit penjelasan tentang lintah. Jadi teman-teman, lintah ini sudah digunakan di Eropa. Jadi pengobatan Eropa itu juga sudah menggunakan terapis lintah sebagai pengobatan mereka. Sekelas Eropa pun sudah menggunakannya. Nah, berikut tentang risetnya. Jadi riset yang dilakukan di Eropa juga membuktikan bahwa terapi lintah yang dilakukan dengan pengobatan medis, obat-obatan atau herbal dapat meningkatkan efektivitas obat. Nah, temuan lainnya menyatakan bahwa terapi lintah bisa menstabilkan kadar hormon serotonin atau melancarkan peredaran darah dan oksigen pada jaringan syaraf halus di kepala, termasuk menormalkan penyempitan atau pelebaran pembuluh darah di otak. Di berbagai rumah sakit dan tempat praktek dokter di Jerman, banyak ditemukan terapi lintah untuk pengobatan. Bahkan setiap tahun di sana sekitar 250.000 ekor lintah digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Dan juga di Amerika Serikat dan Inggris, zat hirudin lintah dilakukan lebih aman dibanding obat pengencer darah buatan kimia, karena efek sampingnya yang sangat minim sekali ya. Dan di Inggris, lintah digunakan dalam rekonstruksi payudara bedah plastik karena tubuh pasien dalam keadaan lemah sehingga terjadi urat darah lembut mengalami kebuntuan. Lintah digunakan hingga peredaran darah kembali lancar atau membongkar kebuntuan darah tersebut. Jadi lintah ini di sana digunakan sebagai pengobatan juga. Dan pada bulan Juni 2004, pemerintah makanan dan obatan USA FDA merupakan persetujuan untuk memasarkan komersial lintah obat dan menetapkan bahwa lintah adalah perangkat medis karena mereka memenuhi definisi perangkat medis. Penelitian medis dan penggunaan lintah tidak pernah berhenti di berbagai belahan dunia, terutama di Jerman dan Rusia. Jadi tidak mengherankan bahwa kedua negara tersebut sangat-sangat memperhatikan tentang pengobatan menggunakan lintah itu sendiri. Jadi di Eropa saja sudah menggunakan terapis lintah, mereka sudah meneliti tentang manfaat lintah. Nah, selain efek sampingnya yang minim dan juga mungkin biayanya tidak terlalu mahal ya, dan bisa teman-teman menjadikan sebagai alternatif pilihan di saat ini yang kita tahu pengobatan itu sangat mahal biayanya. Nah, langsung saja kita ke praktek ya teman-teman. Ini dia yang tadi lintas yang sudah kita sediakan yang masih hidup ya teman-teman. Nah, ini dia sudah kita keluarkan. Jadi gunakan tisu ya, karena lintah ini lumayan licin ya, karena banyak cairan lendir di tubuhnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita ingin tahu yang mana sih kepala dan buntutnya, jadi lihat ujung yang paling kecil dari lintah ini. Nah, jadi ini dia ujungnya yang paling bergerak ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, itu dia bentuk yang kecil itu adalah kepalanya, dan bentuk yang besar itu yang bagian atas itu adalah buntutnya. Jadi sebelum kita meletakkannya, kita harus tahu dulu mana kepala dan mana ekornya, karena hampir mirip ya. Nah, setelah kita temukan kepalanya, kita pastikan lagi ini kepalanya, dan nanti akan kita arahkan ke bagian yang sakit atau bagian yang akan kita letakkan lintah tersebut. Nah, caranya pun sangat mudah sekali, tidak berbahaya. Mungkin untuk yang pertama kali hanya merasa geli saja ya. Jadi caranya pun sangat mudah sekali. Nah, ini dia langsung saja kita letakkan ya lintah ini kepada bagian yang akan kita lintah. Nah, ini dia contohnya yang sudah kita letakkan ya. Nah, jadi ini memang yang sudah kita letakkan kurang lebih beberapa menit ya. Jadi lintahnya gemuk akibat menyedot darah tersebut.
Nah, ada dua manfaatnya sekaligus yang didapatkan ketika kita terapi lintah. Yang pertama, lintah mengeluarkan darah kotor, bibit penyakit, bakteri, toksin, racun, membunuh virus penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, lintah juga memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya ketika kita melakukan terapi lintah ini. Dan juga agar lebih higienis dan bersih, kalian teman-teman bisa melapihkan tisu ya, karena lintah ini mengeluarkan cairan atau lendir ya. Nah, ini video ini tidak saya lapisi tisu karena video yang saya lapisi tisu itu terhapus. Jadi yang saya upload cuman ini. Jadi ini hanya sekedar contoh. Boleh kalau mau lebih higienis dan lebih rapi lagi, kalian bisa meletakkan tisu, dilapisi tisu. Nah, jadi tunggu lintah ini kapan sih kita harus melepasnya ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman lihat ya, lintah ini lebih besar ya daripada yang ada di box tadi, karena lintah ini sudah cukup lama menghisapnya ya. Jadi sudah gemuk. Nah, kapan sih waktu kita untuk melepasnya? Jadi yang pertama, ketika lintah yang kita letakkan ini kecil, maka biarkan dia sampai terjatuh sampai kenyang, nanti jatuh dengan sendirinya. Nah, dia akan terjatuh. Jadi memang kalau dia sudah kenyang, dia akan terjatuh dengan sendirinya, jadi sangat mudah sekali. Dan apabila lintahnya berukuran besar, big size, maka sejam 2 jam ketika sudah lintah besar, maka bisa dijatuhkan dengan menggunakan alkohol atau minyak ya, dia akan mudah terjatuh. Dan setelah jatuh, kalian bisa meletakkannya ini dia di dalam box ya, lintah yang sudah mengisap, jadi terlihat lebih gemuk, terlihat lebih besar. Nah, kalian yang boleh membunuhnya ya, karena lintah ini sudah mengandung racun. Memang ada beberapa pendapat ya di kalangan teman-teman terapis, ada yang membunuhnya, ada yang melepaskannya. Namun lintah ini juga tidak baik jika dipakai ulang kembali, karena dia sudah menyedot racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi mungkin itu saja ya terkait penjelasan tentang terapis lintah ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Silakan yang ingin bertanya-tanya langsung saja di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.